Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil alam wassahil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Oke, kita akan lanjutkan pengajian kitab Kubro al-Yaqiniyat al-Kauniyah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Said Ramadhanil Buti. Sedikit kita mereview ya, mengulang pengkajian yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu agama. Oke, tema yang kita ambil seputar pembuktian ilmiah dalam agama atau agama dan pembuktian ilmiah. Sudah kita jelaskan agama itu apa, kemudian bagaimana menentukan sebuah ilmiah, bagaimana menentukan ilmiah atau tidaknya sebuah klaim, baik itu klaim agama ataupun yang non agama ya. Jadi kaidah-kaidah universal dalam pembuktian benar salahnya klaim itu sifatnya universal. Mau Anda bicara masalah sains, bicara politik, bicara sosiologi, bicara antropologi, bicara agama, klaim keagamaan, kaidah-kaidah rasional yang kita pelajari di kitab-kitab logika atau kitab-kitab matematik itu sifatnya universal. Sifatnya universal. Dan kebenarannya pun bersifat universal. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari bagaimana caranya menyertakan terma tengah, terma minor, terma mayor, dan lahirlah konklusi. Ini bentuk silogisme yang menghasilkan kesimpulan, ini yang tidak. Dan seterusnya, itu kaidah-kaidah universal. Qanun kulli, kaidah universal. Kita juga sudah jelaskan tuh kemarin bahwa untuk mengatakan suatu klaim itu ilmiah atau tidak, itu nggak selamanya harus bersandar pada pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris paham ya? Pengetahuan yang dasarnya adalah pengalaman manusia. Kayak COVID lah contohnya tuh yang paling real di kenyataan hidup kita, contohnya seperti COVID. COVID itu kita alami langsung kan? Dampaknya kita alami langsung, fenomenanya, gejalanya kita alami langsung. Kesimpulan yang mengatakan COVID berbahaya itu dasarnya apa? Pengalaman manusia. Itu yang kita maksud dengan empiris itu begitu ya. Bagi yang mungkin kurang memahami istilah-istilah setan begitu, itu maksudnya begitu. Pengalaman manusia. Meyakinkan atau tidak pengetahuan empiris, ada yang meyakinkan, ada yang tidak. Tergantung kaidahnya gitu ya. Dan itu dibahas dalam kalau dalam logika itu ada namanya logika modern, mantik hadis, istiqra atau induksi ya, yang kita kenal dengan istilah induksi. Tapi yang jelas kita nggak bisa membatasi pengetahuan manusia itu hanya pada pengetahuan empiris semata. Saya sudah jelaskan di mana titik kelemahan orang yang punya pandangan begitu. Masih ingat nggak? Bagaimana kalau ada orang mengatakan bagi saya yang ilmiah itu yang terbukti secara indrawi saja, yang terbukti secara empiris saja. Kalau yang tidak terbukti secara empiris atau tidak tunduk pada pengalaman manusia, berarti dia nggak ada. Sudah paham kan kemarin? Gimana kritikannya? Bahwa kita jelaskan bahwa pengetahuan empiris pun tidak mungkin bisa dipastikan kebenarannya tanpa bersandar pada pengetahuan rasional. Ada hukum identitas di sana, ada hukum kontradiksi, ada hukum sebab akibat, dan ketetapan rasional yang lain. Gak bisa kita menyimpulkan bahwa ini adalah ini atau semua A adalah B tanpa adanya keimanan. Kalau harus menggunakan istilah itu, keimanan akan hukum sebab akibat yang mengatakan bahwa di mana ada akibat pasti ada sebab, dan itu bukan ketentuan atau hukum yang bersifat empiris. Itu ketentuan atau hukum yang bersifat rasional. Dengan demikian yang ilmiah tidak selamanya empiris. Oke, tapi klaim yang terbukti secara meyakinkan dan rasional secara meyakinkan maksudnya,
itu juga bisa dan sah kita sebut sebagai klaim yang ilmi. Kenapa demikian? Karena istilah ilmu itu sendiri seperti yang sudah kita bahas ialah pengetahuan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan kenyataan atau fakta dan bersandar pada bukti. Jadi segala pengetahuan yang bukti-buktinya meyakinkan sah untuk kita sebut sebagai pengetahuan yang ilmiah. Oke, itu sekilas tentang pembahasan di pertemuan yang lalu. Sekarang sedikit juga menyinggung ya, ini yang gak kalah penting dalam konteks keislaman, dalam konteks ajaran Islam. Kita mengenal tiga pembahasan pokok yang menjadi dasar-dasar ajaran agama kita. Pertama berkaitan dengan ketuhanan. Oke. Kemudian ada tentang kenabian yang kita sebut dengan istilah nubuat. Dan yang ketiga adalah hal-hal gaib atau ghaibiyat atau samaiyat. Ingat ya, ini kaidah yang harus kita pahami dengan baik. Manakala bicara tentang wujud Tuhan sebagai aslul wujud, sebagai wujud yang pertama, yang tidak didahului oleh wujud yang lain, jalan pembuktiannya bukan berupa nas baik dalam Quran maupun hadis. Kalau Anda menempuh cara ini, Anda akan terjebak dalam circular reasoning. Tahu gak circular reasoning itu artinya cara berpikir yang berputar. Anda ingin buktikan keberadaan Tuhan, tapi karena Allah sendiri yang mengatakan falam annahu la ilaha illallah. Oke. Itu Anda bisa mengatakan ini firman Tuhan kan setelah Tuhan dibuktikan ada. Iya enggak? Loh, masalahnya Anda menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, sementara sesuatu ini sendiri bisa terbukti benar-benar sah setelah terbuktinya sesuatu ini gitu loh, paham enggak? Anda membuktikan keberadaan Tuhan dengan firman Tuhan, lah kan Tuhannya sendiri dibuktikan ada. Paham gak itu? Jadi seolah-olah Anda menggantungkan A kepada B, B sendiri bergantung kepada A gitu loh. Itu namanya circular reasoning ya. Bahasa setannya begitu. Bahasa Arabnya apa? Daur. Daur. Jadi khoto, golat. Salah kalau kita membuktikan keberadaan Tuhan hanya atau bersandar pada teks suci. Oke. Terus apa jalan pembuktiannya? Pembuktian secara rasional. Kira-kira begitu. Tapi apakah semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu harus bersandar pada akal? Apa jawabannya? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu harus dijelaskan oleh akal? Atau hanya bisa dijelaskan oleh akal? Oh, jelas tidak. Jelas tidak. Bahkan ada sifat-sifat ketuhanan yang menurut para teolog sendiri dikatakan ini sandarannya bukan akal. Tapi sandarannya adalah sama atau wah. Seperti sifat apa misalnya? Sifat sama. Sifat basor, sifat kalam, itu ya ala khilaf bainal mutakallimin. Ada perselisihan antara para teolog. Tapi ala arjahil aqwal, sifat ini bersandar pada teks suci. Teks suci mengatakan, tapi itu setelah dibuktikan terlebih dulu. Yang mendengar, melihat dan berbicara ini benar-benar ada wujudnya gitu loh, paham enggak? Wujudnya ini dibuktikan secara ilmiah melalui metode pembuktian rasional. Ada enggak kaidah-kaidahnya? Banyak. Ilmiah atau enggak? Ilmiah. Karena itu bersandar pada metode keilmuan yang sah, yang absah. Bukan sebatas dongeng dan hayalan aja. Justru kalau ada orang mengatakan Tuhan enggak ada dan dia enggak mendatangkan buktinya, itu ilmiah atau enggak? Itu tidak ilmiah kan? Dia ngeloncat pada satu kesimpulan, premisnya itu enggak sesuai gitu loh. Seperti akan kita bahas nanti ya. Dalam mengulas tentang syubhat orang-orang ateis. Jadi wujud Tuhan itu dibuktikan secara rasional, adapun penjelasan tentang sifat-sifatnya tidak semuanya harus atau bisa dijelaskan secara rasional. Ada sifat-sifat Tuhan yang dibuktikan kesahihannya atau keberlakuannya secara rasional, seperti sifat apa? Sifat kudroh misalnya, sifat ilmu misalnya. Termasuk sifat wujud itu sendiri kan? Sifat sebagai sifat ya, bukan wujud Tuhan sebagai zatnya itu sendiri. Secara rasional ada sifat-sifat yang bersandar pada wahyu. Paham nggak? Kemudian begitu juga dengan kenabian. Dalam konteks kenabian, prinsip atau klaim utama yang mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi itu harus dibuktikan melalui pembuktian rasional yang meyakinkan, yang meyakinkan, bukan hanya sebatas sangkaan, apalagi keraguan.
Tapi apakah semua hal yang berkaitan dengan kenabian dijelaskan oleh akal? Tidak juga. Tapi aslun nubuwah gitu, atau mabda'in nubuwah, prinsip kenabian itu harus dibuktikan secara rasio. Karena nggak bisa Anda mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi. Kenapa? Karena ada sabda Nabi yang bilang anan nabi la kadzib, ana Abdul Muttalib. Anan nabi la kadzib, anan nabi. Itu sabda Nabi. Loh, bagaimana Anda mengatakan ini sabda Nabi sementara orang yang kepadanya Anda disebutkan sabda itu belum terbukti saya secara meyakinkan sebagai Nabi? Paham nggak? Nah, tidak bisa. Mau tidak mau ketika itu harus bukan mendahulukan akal bahasanya. Tapi apa? Memang secara metode pembuktian kita harus menempuh cara itu. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyinggung satu hal yang selama ini sering diajukan oleh banyak kalangan, tapi sebetulnya ini hal yang keliru. Penjelasan yang sebetulnya tidak sepenuhnya tepat. Suka ada orang nanya, Asy'ariyah itu mana yang mendahulukan akal atau mendahulukan nakal? Mendahulukan teks atau mendahulukan rasio, akal? Mana yang harus didahulukan? Ada yang bilang kita harus mendahulukan akal ketimbang teks. Ada yang mengatakan enggak, teks dahulukan karena itu adalah bersumber dari Allah, sementara akal kita itu akal manusia. Enggak beradab juga kalau kita mendahulukan akal atas teks gitu kira-kira ya. Itu sejak awal karena mereka punya bayangan adanya pertentangan atau dimungkinkan adanya pertentangan antara kaidah universal dengan kaidah keagamaan gitu loh. Paham nggak? Antara syariat dengan hukum-hukum akal yang bersifat pasti ya. Sayangnya orang-orang di luar sana kalau mendengar istilah akal, yang mereka bayangkan itu apa? Pemahaman subjektifnya, ya nggak? Yang kadang aneh dan kadang tercampuri oleh hawa nafsu itu. Bertentangan dengan pemahaman pendeknya gitu kan, disimpulkanlah, oh ini nggak bertentangan, nggak sesuai dengan akal ini nggak masuk akal ini, bukan nggak masuk akal Anda yang bermasalah. Ya, hukum-hukum akal yang bersifat pasti, contohnya seperti apa? Kayak kemarin tuh, hukum kontradiksi. Pernah nggak Anda menjumpai di Quran ada satu ayat terbukti secara, kalau dibaca secara holistis gitu dari awal sampai akhir, terbukti menyalahi hukum kontradiksi? Itu nggak ada. Terus sekarang nggak ada. Yang ada itu apa? Sejumlah ayat yang dipotong secara parsial gitu, dicomot 1, 2, 3. Oh, ini bertentangan nih. Ini nggak masuk akal nih. Ya karena Anda membaca ayat Quran dengan seperti potongan kue lapis gitu loh, paham nggak? Bukan sebagai sebuah satu keutuhan yang tidak terpisahkan satu sama lain, paham nggak? Itu nggak bertentangan dengan hukum akal. Sebagaimana ada juga orang-orang yang kadang mengidentikan hal-hal gaib sebagai hal yang tidak masuk akal. Kalau ada mukjizat atau keajaiban, hal-hal yang suprarasional, dikatakan itu tidak masuk akal. Khoto. Yang suprarasional itu bukan berarti irasional ya, paham nggak? Suprarasional itu artinya apa? Sesuatu yang hakikatnya itu nggak bisa dijelaskan oleh akal. Tapi dia masuk akal atau enggak? Dia masuk akal. Sorga, neraka, hal yang akhirat. Coba akal kita itu memustahilkan apa di balik itu? Paling jauh kita katakan itu mustahil menurut kebiasaan kan? Karena kebiasaan kita nggak biasa menyaksikan adanya malah ainun ro'at, wala udhunun sabi'at, wala khut ala qalbi bashar. Mana ada kebiasaan di alam kita sekarang yang bisa mengamini itu? Nggak ada. Nah, orang-orang di luar sana ada yang mengidentikan antara sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum akal. Padahal itu dua hal yang berbeda. Kembali ke sini. Prinsip kenabian hanya bisa dibuktikan melalui akal. Oke, tadi saya nyinggung soal mana teks, mana bagaimana kita memperlakukan antara teks dengan akal. Oke, mana yang dahulukan? Jawaban yang tepat itu begini. Dalam persoalan yang membutuhkan penalaran rasional, kita harus menjadikan akal sebagai rujukan. Dalam persoalan gitu maksudnya, dalam persoalan yang memang harus merujuk pada teks, kita harus mendahulukan teks, paham nggak? Jadi masing-masing dari akal dan teks itu ada tempatnya sendiri gitu loh. Dan nggak mungkin bertentangan kalau itu bersifat pasti. Yang kadang bertentangan itu apa? Teks yang secara zohirnya, atau bukan secara zohirnya, teks yang masih bersifat dhonni, paham ya? Yang bersifat dhonni, kemudian dicerna oleh akal dengan sudut pandang yang berbeda gitu loh. Itu kadang terjadi kan. Tapi adapun prinsip hukum rasional yang bersifat pasti dan teks yang bersifat pasti, Quran ini sebagai sebuah firman ilahi, itu gak mungkin bertentangan. Jadi soal bagaimana kita mendahulukan teks atau akal tergantung dalam persoalan apa dulu, paham gak? Jadi kalau dalam soal keberadaan wujud Tuhan, gak mungkin Anda mendahulukan teks kan? Kenapa? Karena
Karena kalau Anda menempuh cara ini, Anda akan terjebak dalam falasi. Paham nggak? Dan kita bukan mendahulukan akal, tapi karena memang metode pembuktian yang sahih meniscayakan itu, gitu, paham nggak? Adapun dalam soal-soal yang kita tidak bisa bersandar kecuali kepada nas saja, seperti apa misalnya? Nah, seperti hal-hal jadi nggak bisa Anda argumen rasional tentang keberadaan sorga, itu nggak bisa. Dan sampai sekarang kalau Anda baca buku-buku ilmu kalam, nggak ada kan? Adilah aqliyah ala wujudil jannah misalnya, ada nggak? Pernah baca itu nggak? Pernah baca adilah aqliyah ala wujudil akhirah misalnya? Sebagian mutakalim ada yang berupaya untuk merasionalisasi. Tapi yang perlu dicatat, itu dikemukakan sebatas sebagai penjelasan pendukung aja, paham nggak? Bukan sebagai sandaran utama, paham ya? Sandaran utama dalam membuktikan hal-hal gaib ini adalah teks. Tapi catat, teksnya ini harus benar-benar terpercaya dan terverifikasi bahwa dia betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Kalau suatu ketika saya pernah membaca satu artikel dari seorang teolog besar di Kristen namanya William Lane Craig. Dia punya buku banyak. Dia pernah menjelaskan di satu artikel itu tentang bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Jadi kira-kira dia ingin menjawab salah satu pertanyaan orang ateis yang kadang meragukan. Dan sudah pasti orang ateis akan meragukan ya keberadaan alam akhirat. Kemudian dia memberikan jawaban tentang bagaimana rincian peristiwa yang akan terjadi suatu saat nanti di alam akhirat itu. Nah, problem orang Kristen itu apa? Mereka nggak punya teks suci yang bisa diverifikasi secara ilmiah bahwa dia itu benar-benar berasal dari Nabi Isa alaihissalam dengan sanad yang bersambung dan mutawatir. Yaitu ya, mereka nggak bisa punya itu kan. Kemudian teks ini sendiri terbukti sebagai firman Allah Subhanahu wa taala melalui pembuktian bahwa dia adalah mukjizat. Orang Kristen nggak punya itu kan? Iya nggak? Dan kalau orang ateis meragukan penjelasan yang bersangkutan, kalau dia hanya bersandar pada teks yang diyakini suci itu, tapi dia tidak terbukti suci, artinya tidak terbukti penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah atau enggak dia meragukan itu? Sah. Adapun kalau sudah terbukti ya, kita belum membuktikan secara terperinci. Kalau sudah terbukti ada sebuah teks, ada sebuah wahyu yang menjadi teks maksudnya, dan kemudian kita bisa memverifikasi wahyu ini diterima dari fulan dengan periwayatan orang banyak sampai ke nabinya terbukti sebagai nabi, terpercaya kenabiannya, jelas sejarah hidupnya begitu. Ditariklah kesimpulan kalau begitu ini tidak bisa hanya berasal dari seorang manusia. Kitab yang semacam ini yang memiliki mukjizat dengan bukti-bukti kemukjizatan ABCD ini hanya mungkin secara rasional kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia membuktikan atau mengabarkan tentang hal-hal gaib dengan segala rinciannya, maka sikap yang ilmiah mengharuskan kita untuk menerimanya sebagai fakta ilmiah dalam arti kebenaran informasi ini terverifikasi melalui sumber yang terpercaya dan pembuktiannya juga bisa dibuktikan melalui metode ilmiah yang sah gitu ya, yang sah. Sekarang kita harus pelan-pelan mengoreksi pemahaman sebagian orang bahwa ilmiah itu harus terindra. Ilmiah itu artinya harus bisa dibuktikan di laboratorium. Ilmiah itu artinya harus bisa kelihatan oleh mata. Enggak. Bahkan banyak hal yang tidak kita akses oleh panca indera kita yakini keberadaannya kan. Dan itu ilmiah. Itu ilmiah. Kalau memang dia terbukti ada. Oke? Jadi ini dibuktikan pembuktian ilmiahnya melalui pembuktian rasional. Ini juga sama. Meskipun tidak semuanya. Tidak semua rincian dibuktikan secara rasional. Adapun hal-hal gaib, pembuktian ilmiahnya hanya bisa ditempuh dengan bersandar pada sumber yang terpercaya. Tugas kita adalah membuktikan secara rasional tapi ya. Secara rasional bahwa sumber ini benar-benar dan Anda nggak bisa membuktikan, perhatikan, membuktikan keterpercayaan sumber yang menginformasikan hal-hal gaib itu dengan bersandar pada teks suci itu sendiri. Bisa atau enggak? Nggak bisa, kenapa? Karena kita akan terjatuh dalam sirkulasi tadi, ya enggak? Anda membuktikan keterpercayaan sumber ini melalui teks suci itu sendiri. Nggak bisa ya, paham ya? Keterpercayaan sumbernya kita buktikan secara rasional. Dalam hal ini apa? Pembuktian akan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan semua hal-hal gaib ini. Paham nggak?
ini dibuktikan secara rasional, manakala terbukti secara meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi, bukti-bukti rasionalnya adalah ini, maka semua informasi yang dikatakannya sudah pasti benar, dan keimanan kita akan benarnya informasi ini itu keyakinan yang ilmiah atau enggak? Ya ilmiah dong. Masa ada informasi yang terpercaya terus kita dustakan? Mau dari mana kita mendustakan, ya enggak? Ya kalau Anda ingin mendustakan, Anda harus buktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Anda misalnya ingin buktikan bahwa surga itu nggak ada, akhirat nggak ada, azab kubur nggak ada, sirat itu nggak ada, semuanya nggak ada. Anda harus bisa membuktikan bahwa sumber yang menginformasikan hal-hal gaib tadi itu tidak terpercaya dan tidak layak untuk dipercaya karena dia hanya manusia biasa. Paham nggak? Bisa nggak pertanyaan yang buktikan itu? Kalau nggak bisa, maka klaim kita lah yang benar bahwa beliau adalah seorang nabi karena kita punya bukti-buktinya. Paham nggak? Dan klaim ini hanya bisa batal kalau ada kontradiksinya yang mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang nabi. Asas hukum kontradiksi mengatakan begitu. Dan ini membuktikan kembali bahwa tanpa adanya keimanan terhadap asas hukum rasional seperti yang sudah kita paparkan, dan diantaranya adalah hukum kontradiksi, kita tidak akan bisa membangun perdebatan ilmiah. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana orang-orang muslim, kalangan muslim, para sarjana muslim, para ulama muslim membuktikan secara lebih terperinci tentang klaim-klaim atau pengakuan-pengakuan atau katakanlah keimanan-keimanan yang dijadikan sebagai doktrin utama dalam ajaran Islam itu. Apa yang mereka tempuh, metode apa yang mereka tawarkan, kita akan uji keilmiahannya, ya kan? Karena kita sudah paham nih sekarang bagaimana menentukan suatu ilmiah atau tidak. Dilihat aja sesuai dengan ilmu atau enggak, bersandar pada metode keilmuan yang jelas dan sah atau enggak. Kalau enggak kita tolak, kalau iya kita akui. Itu sebagai keniscayaan sikap yang objektif. Karena itulah yang sering dikumandangkan oleh orang-orang di luar sana yang ingin memisahkan antara klaim keimanan dengan kajian ilmiah. Mereka mengira bahwa dengan menyingsingkan keimanan itu kita bisa mengkaji klaim-klaim keagamaan semuanya secara objektif. Tapi pada kenyataannya seperti kita jelaskan sebelumnya, orang yang mengatakan begitu sendiri, dia mengimani sesuatu, kan ya enggak? Sebelum dia mengatakan begitu, dia beriman dalam dirinya bahwa kajian ilmiah yang sah itu harus dipisahkan dari keimanan. Itu keimanan atau bukan? Oh, itu keimanan. Ketika Anda mengimani hukum-hukum rasional yang tadi, yang dengannya Anda bisa membangun argumen dan seterusnya, itu keimanan atau bukan? Itu keimanan. Persoalan kita itu bukan boleh atau tidaknya memasukkan klaim keimanan ke dalam kajian ilmiah. Persoalannya adalah klaim keimanan yang Anda bawa, yang Anda seret-seret, yang Anda pertentangan dengan kajian ilmiah itu terbukti benar atau salah gitu, paham nggak? Saya misalnya sekarang, atau jangan saya, orang Wahabi misalnya, sejak lahir dia dikasih keimanan dan doktrin oleh para leluhurnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Itu iman kan? Oke. Setelah dikaji melalui berbagai argumen yang ada, lahirlah kesimpulan, nggak mungkin kalau Tuhan bertempat. Ya, kalau bertempat jisim dong. Kan gitu kira-kira kan? Itu hasil kajian ilmiah kan? Dia punya keimanan bahwa Tuhan bertempat, sementara keimanannya belum bisa dipastikan kesahihannya, ya nggak? Dia pertentangan keimanan itu dengan hasil kajian ilmiah yang terbukti benar dan meyakinkan bahwa Tuhan tidak bertempat. Pertanyaannya sekarang, sebagai sebuah sikap ilmiah, sah atau enggak orang Wahabi tadi mempertentangkan keimanannya, klaim keimanannya itu dengan hasil kajian ilmiah yang meyakinkan tadi, sah atau enggak? Tidak sah. Keniscayaan dari sikap ilmiah harus menyingsingkan itu. Itu kalau keimanannya masih diragukan atau belum bisa dipastikan kebenaran. Paham nggak? Jadi sekarang ini sekaligus menjelaskan keberatan sebagian orang. Kalau dalam kajian ilmiah itu kita nggak boleh ada prejudice, kita nggak boleh ada praasumsi, kita nggak boleh ada fikr musbak. Fikr musbak itu artinya ada ide yang sudah mengendap di kepala kita, gitu kan? Dan itu jadikan basis atau premis dalam melakukan penelitian. Itu harus disingkirkan katanya. Biar objektif. Biar objektif. Padahal kenyataannya apa? Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu gitu loh. Ya enggak? Tidak ada. Dan kalau saya sekarang di kepala saya sudah tersetting keyakinan bahwa Quran itu sepenuhnya otentik, sepenuhnya dia firman Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ketika ada sebuah kajian dan diklaim sebagai kajian ilmiah sampai pada kesimpulan yang bertolak belakang dengan klaim ini, sah atau enggak saya sebagai orang yang sudah meyakini ini dan tahu bukti-bukti ilmiahnya, tahu bukti-bukti rasionalnya, sah atau enggak saya mengatakan kesimpulan Anda ini salah karena ini bertentangan dengan klaim yang mengatakan Quran adalah firman Allah. Sah atau enggak? Sah. Kenapa? Bukan karena itu saya imani, bukan karena itu diimani oleh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar umat muslim, bukan. Itu sah dipertentangkan atau dijadikan bahan gugatan untuk membuktikan kesalahan klaim yang tidak selaras dengan ini karena dia sudah terbukti sejak awal. Paham nggak? Sudah terbukti sejak awal bahwa ini bukan hanya dongeng, bukan hanya sebatas halusinasi, bukan hanya sebatas keyakinan subjektif, tapi ini adalah keyakinan yang kebenarannya terbukti secara ilmiah. Mungkin Anda melihat penjelasan ini sederhana itu ya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke kampus-kampus, oke? Saya nggak sebut nama kampus ya. Kata kampus itu universal, oke? Mana aja terserah. Di sebagian kampus, saya nggak mengatakan semuanya, ada orang-orang yang punya pandangan bahwa kalau kita ingin mengkaji Quran secara objektif, dia harus dilepaskan dari sisi sakralitasnya. Karena sakralitas ini merefleksikan subjektivitas keyakinan orang-orang Islam gitu. Kalau kita ingin mengkaji Quran secara objektif, kita harus melihat Quran sebagai Quran. Quran in itself, bukan Quran sebagai firman Allah atau firman Tuhan. Itu keyakinan umat muslim. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang ilmiah, yang objektif, yang terlepas dari dogma-dogma keagamaan. Nah, gak masalah, saya terima itu. Tapi tolong buktikan dulu bahwa Quran itu kita biasa. Iya gak? Sah atau gak kita meminta itu? Iya gak? Anda buktikan dulu bahwa Quran itu kita biasa, teks sejarah biasa, tidak ada sakut pautnya dengan klaim tentang firman Tuhan. Dia bukan firman Tuhan, kita teks sejarah biasa. Dan Nabi yang mewartakan Quran ini adalah sosok manusia biasa juga. Kalau Anda bisa membuktikan secara ilmiah bahwa benar Quran teks biasa, saya akan terima semua kesimpulan itu. Dan memang begitulah kesimpulan ilmiah, keniscayaan dan sikap ilmiah, ya kan? Kita harus bisa menerima kebenaran. Paham ya? Sama halnya dengan klaim, ini harus dipahami karena ini yang melandasi. Semua penjelasan-penjelasan akan kita uraikan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi, boleh atau enggak sebelum melakukan sebuah penelitian, kajian, perdebatan ilmiah, kita mengendapkan ide-ide tertentu di kepala kita yang mendahului kajian kita itu, boleh atau enggak? Boleh, bukan hanya boleh, bahkan harus. Kalau itu terbukti sebagai kesimpulan yang meyakinkan, benar, rasional, dan ilmiah. Ya enggak? Kenapa? Karena sebagai keniscayaan dari sikap ilmiah, kita nggak boleh mengesampingkan kesimpulan ilmiah yang lain. Ya kan? Justru tidak ilmiah kalau Anda mengabaikan fakta ilmiah, kemudian Anda meloncat, mengkaji, untuk melakukan kajian ilmiah yang lain, sementara ini tidak bisa dilepaskan dari ini. Kajian ilmiah mengharuskan kita untuk menerima kesimpulan ilmiah yang lain, kan? Ya enggak? Kecuali kalau saya punya keyakinan yang tidak terbukti benar, masih bisa diragukan, diseret ke dalam kajian ilmiah, dikatakan ini salah karena bertentangan dengan keimanan saya. Itu saya yang salah. Itu yang sah. Paham nggak? Tadu hal amr sah? Udah jelas ya? Jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 43. Tamhid. Muqaddimah saya kira kalau masih sudah dibaca sendiri ya. Muqaddimah sudah bisa dibaca sendiri. Al-manhajul ilmi lil bahthi 'anil haqiqah inda ulama'il muslimin wa ghairihim. Tema kita sekarang adalah metode pembuktian yang ditempuh oleh para ulama muslim dalam konteks membuktikan kebenaran ajaran Islam yang kita peluk selama ini. Dan memang tujuan utama buku ini adalah itu. Bagaimana caranya kita membuktikan kepada orang-orang yang meragukan atau bahkan mengingkari kebenaran agama kita melalui metode pembuktian yang ilmiah dan bisa diterima. Itu kan? Itu harus kita buktikan. Kalau kita mengklaim kesimpulan ini adalah kesimpulan ilmiah, jangan salah. Anda harus buktikan terlebih dulu metode yang Anda tempuh itu ilmiah atau tidak. Itu yang akan kita uji. Paham ya?
Paham urgensi atau pentingnya mempelajari metode ini? Paham. Karena tanpa membuktikan keilmiahan metodenya, kita nggak mungkin bisa membuktikan keilmiahan kesimpulannya, ya nggak? Masuk akal kan? Lanjut. Idza kana idrakul haqiqati ala ma hiya alaihi fil waqi' ilman. Sudah jelaskan? Seperti yang kita paparkan kemarin, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya itu adalah ilmu, dan kita meyakini itu kan sejak awal sudah menjelaskan itu. Kama yaqulun, kama yaqulu ulama al-manatiqa wal mutakallimun wal falasifah gitu ya. Fa innal manhaj al-muttakhadha ila dhalikal idrak yanbaghi bila raib ay yakuna huwal akharu ilman. Saya mau nanya sekarang. Ini penjelasan ilmiah atau enggak ini? Penjelasan ilmiah atau enggak? Kalau suatu ketika, nih perhatikan. Hadza muhim jiddan. Kita mengatakan kan sejak awal bahwa konsep keimanan dalam Islam itu pertama apa? Harus bersifat pasti. Kata kuncinya apa kalau dalam bahasa Arab? Jazim. Pasti. Kata kuncinya adalah pasti. Jadi kalau saya mengatakan Tuhan ada, Dia Maha Kuasa, Maha berilmu, Maha berbicara, semuanya keyakinan bersifat pasti. Begitu dengan kenabian, Nabi itu jujur, terpercaya, menyampaikan salah Tuhannya, dia memiliki kecerdasan dan seterusnya. Quran adalah firman Allah dan seterusnya. Kita mengatakan sejak awal kan, Islam tidak mengenal konsep keyakinan yang tidak berlandaskan pada bukti. Karena keyakinan harus bersifat pasti. Konsekuensi ilmiahnya, kalau Anda mengklaim begitu, maka dalil atau argumen yang Anda paparkan juga harus bersifat pasti. Jadi mustahil kita melahirkan kesimpulan yang bersifat pasti ini kalau landasannya masih berupa sangkaan, apalagi keraguan. Jadi kalau kalau klaim keimanan yang kita pandang benar itu kita katakan pasti, maka metode pembuktiannya harus bersifat pasti. Dalilnya harus bersifat Itulah alasan kenapa sebagian ulama akidah, ulama ilmu kalam, ahli kalam gitu, tidak menjadikan khobar ahad sebagai landasan dalam berakidah. Paham gak sekarang alasannya? Itu ilmiah atau enggak itu? Itu tuntutan ilmiah itu. Anda mengatakan pasti, argumennya harus pasti dong. Kalau argumennya sebatas sangkaan, berarti itu tidak ilmiah. Oke? Kecuali ada klaim-klaim keagamaan yang kita anut dalam agama Islam, dan kita tahu bahwa argumennya tidak bersifat pasti. Ada enggak? Oh banyak. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah fikih kan? Iya enggak? Sebagian besar masalah fikih, ma'adal usul gitu ya. Selain usul, wujubus shalah, wujubus zakah, wujubus siyam, wujubul hajj, itu usul kan? Kalau orang mengingkari sholat itu enggak wajib, ya sudah Anda selesai, bukan muslim lagi. Tapi ada pun tafsilat gitu ya, yang bersifat partikular, itu kan dirujuk kepada hadis-hadis yang terkadang tidak sampai derajat mutawatir. Nah, sekarang begini, manakala ada kesimpulan dalam agama, kesimpulan yang bersifat tidak pasti, dalam berarti zonni, otomatis sebagai keniscayaan ilmiahnya, metode pembuktian kebenarannya itu juga boleh tidak bersifat pasti. Bukan hanya boleh, justru hanya bisa selaras dengan cara itu kan? Kalau kesimpulannya nggak pasti, ya argumennya juga nggak pasti. Nggak pasti itu artinya apa? Sahih, tapi tidak bisa dipastikan 100% gitu. Paham nggak? Itu biasanya yang saya tulis ketidakpastian ya, ketidakpastian. Biasanya ini bersinggungan dengan masalah fikih atau urusan-urusan partikular dalam agama. Kalau ini biasanya berurusan dengan akidah. Sekarang mungkin Anda bertanya, kalau begitu kesimpulan-kesimpulan fikih itu ilmiah atau enggak? Jawabannya apa? Ya kalau seandainya kata ilmiah yang Anda maksud itu adalah klaim yang pembuktiannya bersandar pada metode keilmuan yang sah, jelas kita katakan apa? Kesimpulan fikih ini kalau terbukti benar secara metodologis, dia kesimpulan yang ilmiah kan? Karena kita punya kaidah usul fikih kan? Kita punya ilmu usul fikih untuk memproduksi hukum-hukum agama itu. Sekarang diuji saja, metode ilmu usul fikih ini kira-kira bisa diterima nggak oleh akal sehat? Setahu saya sampai detik ini nggak ada kaidah usul fikih yang bertentangan dengan hukum akal, ya kan? Jadi kalau metode usul fikih ini sah secara keilmuan,
Maka kesimpulan-kesimpulan yang dilandaskan di atas metode itu kita sebut sebagai kesimpulan yang ilmiah juga, paham nggak? Paham ya? Adapun kalau kata ilmiah yang Anda maksud itu ilmiah dalam arti pengetahuan yang bersifat pasti. Bersifat pasti. Ya jelas itu bukan pengetahuan ilmiah. Tergantung kita maknanya dengan cara apa. Tapi pada faktanya. Yang dikatakan pasti dalam agama itu nggak banyak sebenarnya, ya nggak? Kebanyakan itu bersifat dhonni. Yang pasti ini berkaitan dengan usul, berkaitan dengan pokok-pokok ajaran, dan itu sangat rasional. Ibarat sebuah bangunan, kalau Anda ingin memahat fondasinya ini otomatis harus kuat kan, iya nggak? Adapun atap, genteng dan lain, apa ia harus sekokoh fondasinya? Itu kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, iya nggak? Rumah aja nggak harus begitu kok. Kalau naruh genteng, naruh kipas, naruh ini, gak harus sekokoh fondasi kan? Beragama juga gitu. Yang penting pokok-pokok ajarannya terbukti secara pasti dulu. Adapun rinciannya gak jadi masalah. Kita sandarkan pada tek-tek yang sifatnya itu dhonni gitu kan, tapi dia merujuk pada yang pasti itu gitu loh, paham gak? Rujukan semua hukum-hukum fikih ini rujukannya semuanya apa coba? Quran dan hadis kan? Loh sekarang orangnya sudah terbukti sebagai nabi. Qurannya sudah terbukti sebagai firman ilahi, iya nggak? Jelas ya? Ilmiah jelas dong, jelas ilmiah. Dan bagi yang menolak klaim ini harus bisa membuktikan ini manusia biasa, ini bukan seorang nabi. Quran adalah teks biasa, teks sejarah biasa yang diambil dari sebuah goa gitu, ditemukan sama Nabi Muhammad, gitu ya, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min hadzal i'tiqadil fasid, ya. Na'udzubillah. Oke. Dzalika li'anna al-ilma la yatawallad illa an ilmin mithli. Ilmu itu tidak akan terlahir kecuali dari ilmu itu sendiri. Masuk akal ya? Makanya kitab ini itu saya dulu pernah dengar. Mungkin sekitar tahun saya nggak ingat begitu persis ya. Ada seorang ulama yang bilang kullu satrin min sutur hadzal kitab fihi ilm. Jadi per baris dari kitab ini tuh mengandung ilmu. Subhanallah ya kan? Ya, coba kalau benar nggak tuh coba. Bayangkan kalau sekarang saya harus memerinci teks ini ya. Ini pembahasan bisa ditarik kemana-mana ke dalam pembahasan perdebatan yang suka dipercakapkan oleh para sarjana itu gara-gara mereka keliru dalam memahami kaidah epistemologis ini. Iya kan? Sekarang coba saya tanya sebagai contoh kecil aja. Ada nggak orang-orang di luar sana yang ketika melihat temuan ilmiah, temuan saintifik, temuan saintifik, sains sampai pada kesimpulan tertentu. Lalu agama melalui Quran, misalnya agama Islam ya, mengatakan kesimpulan begini, bertolak belakang. Apa yang mereka lakukan? Lah, ini lebih meyakinkan. Agama itu dasarnya apa? Metodenya apa? Ini lebih meyakinkan. Kesimpulan saya, metodenya jelas, ketat. Ilmuwan itu ketika melahirkan hipotesa, teori dan seterusnya, itu melalui tahapan koreksi dan kritik yang sedemikian dahsyat. Bagaimana kita bisa meragukan ini? Sementara agama, apa itu dasarnya agama? Tanpa dia sadari. Anda tahu kan bahwa sains itu kesimpulannya kalau bersandar pada hal-hal yang bersifat partikular itu kodnya atau dhonni? Pertanyaan saya, pasti atau tidak pasti? Ilmuwan sendiri mengakui itu. Kebenaran sains itu bukan kebenaran mutlak. Jika Anda tanya sama para ilmuwan, Anda menyampaikan kesimpulan ABCD itu kebenaran mutlak atau tidak? Mereka akan secara jujur mengatakan tidak. Makanya ini sering jadikan alasan oleh orang-orang ateis bahwa sains itu rendah hati, agama itu sombong. Karena merasa so tahu katanya. Merasa dirinya paling benar. Memandang kebenaran sebagai kebenaran mutlak. Sains itu nggak begitu. Kebayangkan anak-anak muda kalau mendengar klaim semacam ini, ya nggak? Akhirnya mereka lari dari agama kan? Iya juga ya. Agama tuh kok kayak gitu ya? Bilang katanya ini mutlak dan seterusnya. Dan mereka lupa bahwa kemutlakan kebenaran agama itu berlandaskan pada bukti-bukti yang bersifat pasti juga gitu loh, paham nggak? Loh bagaimana sekarang ketika Anda melihat bahwa bukti-bukti ini, mereka nggak belajar itu. Sayangnya mereka nggak mempelajari itu, gitu kan? Dan kita bisa memaklumi dari sisi ini ya. Jadi yang bersifat dhonni, temuan saintifik itu nggak bisa Anda pertentangan. Gini, Anda melahirkan kesimpulan saintifik yang bersifat dhonni, otomatis dalilnya itu dhonni atau qot'i? Ya dhonni juga kan? Iya nggak? Bisa nggak ada pertentangan kesimpulan yang bersifat dhonni ini dengan kesimpulan lain
yang bersifat qat'i. Karena kita tahu teks agama itu ada yang qat'i, ada yang dhonni ya. Min haitsul dalalah, la min haitsul wurud. Binisbatil Quran, binisbatil Quran. Quran itu semuanya qat'iyul wurud. Lakin min haitsul dalalah fi qat'i wa fi dhonni, ya kan? Tapi kalau sekarang ada teks yang bersifat qat'i, ada temuan saintifik bersifat dhonni, mana yang didahulukan? Loh, keniscayaan sikap ilmiah. Anda nggak bisa menyingsingkan yang 80% benar ini dengan yang 100% benar kan? Ya enggak? Karena kesimpulan ini pasti dan argumennya pasti, kesimpulan ini dhonni, argumennya juga dhonni. Ya enggak? Subhanallah, ya kan? Tuh, beliau jelaskan. Kalau kita paham. Paham enggak? Dan itu banyak, itu hanya satu contoh kecil. Saya bisa katakan itu hanya satu contoh kecil tentang bagaimana kekeliruan sebagian orang ketika memahami ketentuan semacam ini. Jelas? Kecuali kalau teks agama yang bertentangan dengan temuan saintifik itu bersifat dhonni. Paham nggak? Ketika itu ditempuhlah apa yang disebut dengan tarjih, dikuatkan. Tapi harus dengan metode ilmiah juga gitu loh. Nggak bisa Anda kemudian loncat, agama Allah sudah disingkirin aja karena nggak ada metodenya. Metodenya ada. Metodenya ada dan pembuktiannya juga ada. Jelas ya? Jelas. Saya menyarankan tuh, kalau Anda ingin lebih memperluas percakapan soal itu, bagaimana kita memperlakukan sains secara jujur, secara objektif, dan bagaimana kita memperlakukan kaitannya dengan informasi keagamaan. Ada satu buku bagus, saya udah baca, itu bukunya keren, bagus, cuma agak sedikit mahal ya. Itu ukuran kantong mahasiswa. Jadi itu Al-Ilmawiyah. Al-Ilmawiyah, penulisnya Sami Amiri. Sami Amiri, itu Sami Amiri ya. Pemikir dari Tunis. Dia punya banyak buku, hampir semua bukunya bagus. Meskipun dia seorang Taimi. Iya. What Taimi, falan. Dalam beberapa potongan bukunya terlihat itu. Tapi dia punya bantahan-bantahan yang kuat dalam mengcounter pikiran orang-orang ateis, orang-orang orientalis. Buku-bukunya bagus. Sami Amiri. Sebagian buku-bukunya ada di internet. Dalam konteks kenabian, kalau ingin tahu percakapan tentang kenabian dan perdebatan dengan para orientalis, aliran-aliran yang dengan berbagai alirannya gitu kira-kira, perdebatan mutakhir apa yang disampaikan oleh para orientalis terkait doktrin kenabian, ada bukunya beliau yang sangat bagus. Kalau ini, judulnya itu Barahin An-Nubuwah. Bagi yang nggak tahu ya, bagi yang tahu mungkin sudah tahu. Barahin An-Nubuwah. Bukunya Sami Amiri, bukunya tebal segini. Subhanallah. Ya, bukunya tebal. Itu pendekatannya menarik. Berbeda dengan buku-buku kalam klasik. Dia kelebihan Sami Amiri itu dia kadang mengupdate perdebatan itu dengan referensi-referensi dari barat, sehingga kita tertolong kan. Kalau kita dituntut untuk bicara dengan bahasa-bahasa yang begitu itu, atau dengan merefer kepada sumber-sumber tertentu, kita tahu tuh, oh ternyata ini standar mereka itu, kitab-kitabnya ini, buku-bukunya ini. Downloadlah di internet, bacalah, oh begini, udah selesai. Tapi saya nggak bisa menjelaskan dengan cara begitu ya, karena kalau kita menjelaskan dengan cara begini, masya Allah, sampai kapan kita selesaikan? Tapi saya kira ini paham intinya ya. Pengembangannya bisa dilanjutkan di kemudian hari, sama antum sendiri tentunya. Min huna kana ala kulli bahithin an haqiqatin ay yakhutta ilaiha manhajan almiyan la yashubuhul hadasu awil waham. Hadas bimana al-waham? Hadas bimana dhon ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kesimpulan yang bersifat pasti itu harus didasarkan pada argumen bersifat pasti, maka sebagai seorang peneliti, sebagai seorang bahis, sebagai seorang pengkaji, Anda juga harus menggariskan metode yang bersifat pasti itu, yang tidak yang tidak terkontaminasi dengan sangkaan ataupun ilusi gitu ya, waham. Wa ayatazim hadzal manhaj la yanharif anhu yumnatan wala yusra. Ya, enggak boleh Anda ketika memastikan sebuah kebenaran sebuah klaim, kemudian Anda menyertakan metode ilmiah dan metode ilmiah ini terbukti meyakinkan dan sah secara pasti gitu. Enggak boleh Anda kemudian beralih kepada metode yang lain, ya kan? Jelas ya? Tilka haqiqah wadhiha la yanbaghi ay tamarruf ya hadu minan nas walakin minal mumkin jiddan an natasa'al ma mada hadha huwal muhim min huna sanantaliq fil bahs walakin minal mumkin jiddan an natasa'ala ma mada istish'ari kullin min al fikr al islami wal fikr al gharbi
bihadil haqiqati wa ihtimamihi biha. Sekarang kita pengen tahu bagaimana orang-orang barat. Barat di sini orang-orang non-muslim ya. Oke. Misalnya ada yang bilang orang barat kan gak semuanya non-muslim. Ya, tapi yang saya maksud dengan istilah ini atau yang kita maksud dengan istilah ini adalah orang-orang non-muslim yang terkait dengan agama tertentu, khususnya agama Kristen kan di barat ya. Sekarang kita pengen tahu sejauh mana kontribusi orang-orang muslim dan non-muslim dalam soal mematuhi kaidah tadi itu. Kalau ada kesimpulan yang diyakini pasti, metodenya harus pasti. Kalau ada kesimpulan yang bersifat dhonni, metodenya harus demikian, harus selaras gitu ya. Kita pengen tahu. Warabbama asra'at kalimatul bahthil mawdu'i tilkal kalimah adzayatus syai'ah allati ishtahara baina ba'dhin nas irtibatuha bi wuhthil mustasyriqin fahawat al-ijabata ala hadzal su'al. Ya, jadi kan sering kan ada kata kita harus buat secara objektif. Mungkin kata objektif itu suka menipu sebagian orang, iya enggak? Orang barat itu luar biasa ya. Kalau Anda baca buku mereka itu memang kalau Anda baca itu buku-buku bahasa Inggris yang mengkaji atau melakukan studi kajian-kajian keislaman, itu referensinya kadang kaya. Di footnote-nya itu, subhanallah gitu. Kalau kita baca, iya benar, kita harus akui. Mereka punya ketekunan dalam hal itu. Merujuk pada sumber-sumber, ya benar. Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan Liz-Zarkashi, fulan, tafasir qadimah. Kitab-kitab tafsir semuanya dikutip, iya. Tapi apakah itu menjadikan sebuah kajian itu benar dengan sendirinya? Apakah itu bisa dijadikan pijakan yang sahih untuk membenarkan klaim-klaimnya? Belum tentu kan? Untuk membuktikan apakah kesimpulannya benar atau salah, bukan soal data, tapi soal bagaimana cara meramu data itu sendiri untuk menyimpul atau untuk menyampaikan Anda pada kesimpulan yang ingin Anda tarik itu, paham nggak? Nah, sekarang itu yang kita uji, gitu loh. Itu yang ingin kita uji. Jadi kita juga objektif ya, Orang Muslim. Sekarang suka ada istilah tuh, ada namanya insider, ada outsider. Pernah dengar istilah itu nggak? Katanya kalau insider itu, kita sebagai orang Muslim nih, pengen mengkaji atau melakukan kajian keislaman. Saya percaya Quran firman Tuhan, percaya Quran itu suci. Ini saya ini kalau istilah mereka namanya insider. Insider itu kadang kala kata mereka nggak objektif dalam melakukan kajian-kajian historis misalnya, dalam melakukan kajian-kajian sejarah gitu. Kadang kita nggak objektif karena kita sudah termakan oleh dogma-dogma tertentu. Kan gitu kira-kira. Sementara ada namanya outsider. Outsider itu orang luar gitu loh. Yang melihat agama kita, katanya itu objektif. Karena mereka sudah terbebas sejak awal dari klaim-klaim yang dogmatis itu. Ya itu kalau dogmatis gitu loh, paham nggak? Itu kalau dogmatis saya terima. Bagaimana kalau itu benar? Kalau itu terbukti benar, masa ya harus saya tolak, ya kan? Kalau nggak ilmiah dong sikap saya ketika itu, kalau saya melakukan kesimpulan yang benar, ya kan? Gitu ya. Jadi jangan mudah tertipu ya. Jangan mudah tertipu. Baida annal i'timad ala hadhihi syuhra wahdaha fi ata'il hukam sayyara ila al-haqiqah fi manhajin ghayyin ghairi ilmi. La jarama annahu yuharrifuna anha wa in awhama annahu yuwassiluna ilaiha. Enggak bisa kita hanya bersandar pada istilah bahthul pengkajian objektif yang sering digelorakan oleh orang-orang di luar sana itu. Memang dikenal kan orang-orang barat itu seolah-olah objektif gitu ya. Tapi pada kenyataannya seperti akan kita lihat ya. Seperti akan kita lihat melalui data-data yang ada. Minal khair idzan an natalammas al-jawaba ala hadzal su'al min waqi'it tariqa allati yaslukuha kullun min ulama'il muslimin wa ulama'il gharab lil wusul ila haqiqati ma. Sa'un kanat mi'ayah itu artinya normatif. Ya, jadi ada kebenaran normatif, ada kebenaran historis, tarikhiyah. Jadi kalau kita ingin mengkaji secara objektif, kita nggak bisa tuh hanya bersandar pada hal-hal yang sudah dikenal banyak orang itu. Orang barat tuh begini, objektif, ini begini. Enggak. Kita harus merujuk pada metode apa yang ditempuh oleh masing-masing dari mereka itu. Kita uji bersama-sama, gitu kira-kira ya. Kita uji bersama-sama. Baik itu yang menyangkut kebenaran normatif. Kebenaran normatif itu artinya kebenaran sebagaimana seharusnya. Dalam ilmu itu ada yang namanya ilmu ayari, ada ilmu wasfi. Pernah dengar istilah itu nggak? Ada ilmu yang sifatnya itu deskriptif, ada ilmu yang sifatnya itu normatif. Ilmu normatif itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu seharusnya ada. Sementara ilmu deskriptif itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu ada. Bisa bedain nggak? Ilmu geografi itu hanya menjelaskan kan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Dia tidak mengatakan bahwa bumi itu harus begini, iya nggak? Ya enggak?
Jadi seorang ahli geografi itu nggak bisa mengatakan bumi itu hanya bisa dikatakan benar sahih itu kalau begini. Enggak. Dia hanya mendeskripsikan bumi itu seperti apa, iya enggak? Ya kan? Tapi kalau ilmu normatif itu menjelaskan sesuatu itu harus begini. Contohnya kayak apa? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak menjelaskan yang ini baik, yang ini buruk. Baik itu harus begini, buruk itu begini. Paham nggak? Itu namanya ilmu normatif. Ilmu logika mengatakan kesimpulan yang begini itu baru bisa benar. Kalau begini, harus begini. Nggak boleh nggak begini. Itu namanya ilmu normatif. Kalau ada proposisi begini, berarti dia salah. Harus begini. Itu namanya ilmu normatif. Jelas ya? Ilmu itu begitu. Bagaimana ilmu sejarah? Ilmu sejarah apa? Ilmu mi'yari atau ilmu wasfi? Deskriptif atau normatif? Deskriptif kan? Deskriptif. Makanya beliau sandingkan dengan kata mi'yari. Jelas ya? Karena sejarah itu hanya merekonstruksi atau merekam ulang kejadian di masa lampau berdasarkan data-data yang ada pada zaman itu. Oke. Dan nanti ada satu kritik yang kerap kali disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk dari kalangan orientalis khususnya, bahwa ajaran Islam itu, khususnya berkaitan dengan Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan historisitasnya karena tidak ada sumber yang sezaman dengan masa kenabian. Sumber yang ditulis tentang biografi Nabi itu ditulis kurang lebih, yang pertama kali sirah itu kan sirah apa? Sirah Ibnu Ishaq, yang merupakan atau suntingan dari sirah Ibnu Hisham. Sementara Ibnu Ishaq itu wafat 150, satu abad setelah Nabi Muhammad baru ditulis. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa informasi tentang Nabi Muhammad itu informasi historis? Sumbernya sih tidak sejaman, ya gitu kira-kira ya. Itu akan kita bahas nanti, okay? Dan Anda tahu siapa yang sudah menggelontorkan ide semacam itu di Indonesia. Mawjud. Mil khair wal nabda bi tariqatil yantahijuha al fikrul islami. Oke, kita mulai dulu dari metode yang ditempuh oleh para ulama muslim sebelum kita membuktikan kecacatan metode orang lain. Dan ini lagi-lagi sikap yang ilmiah kan? Loh, karena kita yang mengklaim sendiri. Kita mengklaim sejak awal bahwa metode kita ilmiah, klaim kita meyakinkan dan argumennya adalah ini, itu, dan ini. Sekarang kita harus membuktikan. Dan keniscayaan dari sikap ilmiah apa? Bahwa beban pembuktian itu harus dipikul oleh orang yang mengklaim. Suka ada sedikit kekeliruan di sebagian orang ya. Saya yakin mahasiswa tuh nggak melakukan ini, tapi sebagian orang di luar sana kadang melakukan ini. Kalau bisa berdebat dengan orang ateis, suka ada orang bilang begini, saya meyakini Tuhan itu ada. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada, buktikan dulu Tuhan itu nggak ada. Kalau Anda nggak bisa membuktikan, ya klaim saya benar dong. Suka ada yang begitu nggak? Jadi bilang sama orang ateis ya, orang ateis kamu bilang Tuhan nggak ada kan? Oke. Tapi masalahnya kamu bisa nggak membuktikan Tuhan tuh nggak ada? Kalau kamu nggak bisa, ya berarti Tuhan tuh ada gitu loh. Dan itulah yang saya imani. Suka ada yang begitu nggak? Atau bisa begini. Saya berdebat dengan orang Syiah, oke? Dalam soal apakah ajaran Ahlus Sunnah itu benar atau tidak. Saya bilang sama orang Syiah, kamu kan bilang bahwa ajaran Ahlus Sunnah itu salah, ya kan? Ajaran Ahlus Sunnah itu begini. Kamu bisa nggak membuktikan kebalikannya gitu loh, ya kan? Bahwa ajaran Syiah itu benar, gimana? Saya berdebat, itulah yang disebut burden of proof fallacy. Jadi kita menggeser beban pembuktian gitu loh. Kalau saya mengklaim ajaran Ahlus Sunnah itu benar, ya saya harus membuktikan. Bukan saya geser beban pembuktian itu kepada orang lain, kemudian ketika dia nggak bisa, saya jadikan alasan ketidakmampuannya itu untuk membenarkan klaim saya, paham nggak? Ya nggak bisa begitu. Ya kan, orang beriman yang nggak belajar akidah itu bisa melakukan itu kan? Saya nggak bisa membuktikan. Ya udah kamu buktikan dulu kebalikannya. Kalau kamu nggak bisa, ya berarti klaim saya benar gitu loh, paham nggak? Ada khoto. Waqa' fi katsir minan nas. Gitu ya. Itu namanya burden of proof fallacy. Itu falasi sesat pikir beban pembuktian, penggeseran beban pembuktian. Jadi kalau Anda mengklaim iman
saya itu benar, Islam agama yang benar, Quran begini dan seterusnya, otomatis Anda yang berkewajiban membuktikan itu. Tuhan ada, Anda yang berkewajiban membuktikan itu. Bukan orang lain dibuktikan ketidakmampuannya dijadikan alasan untuk membuktikan kebenaran klaim saya. Gak nyambung kan? Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Dan orang ateis sendiri sering mengutarakan itu. Gitu ya. Dan mereka lupa bahwa, kan saya bilang, ya harusnya orang beriman tuh yang buktikan Tuhan tuh ada. Bukan kita yang buktikan Tuhan tidak ada. Ya memang benar. Masalahnya kita sudah membuktikan dalam kitab yang berjilid-jilid itu, ya kan? Anda aja yang nggak baca gitu loh. Dan ketidaktahuan Anda tentang bukti bukanlah alasan untuk menafikan bukti itu sendiri, ya nggak? Sepakat ya? Saya ulangi ya. Ketidaktahuan seseorang atau suatu kelompok tentang adanya bukti bukanlah alasan untuk menafikan keberadaan bukti itu Bukti itu ada, cuman Anda nggak tahu. Oke? Wa ana qabla kulli syai'in qarhat qaddat ahamma fi hadha as-sirr hiya anna al-'amil al-awwal fi ikhdha' al-fikr al-islami liman hajin ilmin daqiqin fil bahth kama sanajid inma huwa ad-din. Faktor utama yang melahirkan metode ilmiah yang sedemikian canggih dan meyakinkan itu, faktor pertama yang mendorong orang muslim untuk melahirkan metode itu adalah agama itu sendiri. Maksudnya apa? Orang Islam itu kalau membuktikan secara detail dan mendalam tentang klaim ketuhanannya, kenabiannya, hal-hal gaibnya, mereka itu melakukan itu karena kesadaran teologis, kesadaran keagamaan, karena agama yang menyuruh begitu, gitu loh, paham nggak? Jadi kalau sekarang mungkin ada yang mengatakan begini, itu buatan orang Islam aja, bahwa iman itu i'tiqad jazim mutabiq lil waqi' nasyi anda, itu buatan orang Islam aja itu. Salah. Quran sendiri menyuruh kita untuk melakukan itu. Bahwa kalau kita ingin mengimani sesuatu, nggak boleh kalau itu tidak disandarkan kepada ilmu. Jadi agama tuh yang mendorong kita untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang, ada nggak agama di dunia ini selain agama kita yang teks sucinya mengharuskan pemeluknya bahwa kalau Anda ingin meyakini sesuatu harus bersandar pada ilmu. Bukan cuma ilmu, ilmunya yang benar. Bukan hanya sebatas saya tahu begini, alasannya begini. Kalau alasan semua orang bisa, alasannya terbukti benar atau salah. Dan punya enggak metode untuk membuktikan kebenaran alasan itu, gitu, paham ya? Itu agama kita. Wa makana lil muslimin laulal aqidah diniyah ayuhammilu anfusahum ma'unata manhajin syaqqin yastanfidhu al-katsira minal waqti wal juhdi duna ayyakun lahu hasila min kasbin madiyyin muayyanin thumma yashtaddun fit tamassuk bihi hatta yaghdu mustalahan lahum jami'an yata'arafuna bihi wa yattaquna alaihi. Mafhum ya? Mafhum enggak? Ya, orang Islam itu kalau seandainya bukan karena dorongan agama, enggak mungkin. Anda ngebayang enggak orang-orang ulama hadis terutama ya, yang mereka melakukan perjuangan luar biasa, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, melalui padang pasir yang sedemikian gersang, ya kan, di tengah teriknya matahari, di tengah kegelapan malam, dihantui ada hewan buas gitu kan di padang pasir. Nggak ada kendaraan, hanya untuk memverifikasi kesahihan sebuah hadis. Terjadi kan? Itu kalau seandainya bukan karena dorongan agama, kalau bukan karena kesadaran agama bahwa saya melakukan ini demi mengabdikan diri kepada agama, karena agama menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menempuh cara ini. Kalau bukan karena adanya keyakinan itu, mustahil mereka melakukan itu. Dapat uang kagak, dapat penghasilan materi yang berlimpah juga enggak, tapi mereka rela melakukan itu. Dan kenikmatannya itu kita terima sekarang. Kita nggak usah repot-repot tuh, ini sabda Nabi saya atau enggak, tinggal rujuk aja saya Bukhari, saya Muslim, ya enggak? Karena itu sudah mereka menempuh dan mensahihan hadis-hadis itu setelah menempuh cara-cara yang diakui kesahihannya menurut para ulama hadis itu sendiri, gitu loh. Kita nggak punya metodenya, nggak paham metodenya, sudah disediakan secara praktis. Ini as-sahul kitab ba'da kitabillah. Enak sekali Anda ngomong as-sahul kitab ba'da kitabillah. Ya itu karena sudah diteliti. Jadi kalau kita mengklaim kitab Sahih Bukhari itu as-sahul kitab ba'da kitabillah, itu karena memang sudah diteliti oleh para ulama besar itu sampai pada kesimpulan bahwa hadis-hadis ini terbukti sahih. Mau gimana lagi? Kalau kita membongkar ulang, gak maju-maju kita kan jadinya, ya nggak? Terbelakang jadinya kita kan, ya nggak? Ini saya ingin mengomentari. Sekian banyak orang-orang, mungkin karena keterbatasan wawasan begitu kira-kira, mereka mengira bahwa kalau kita menggugat hal-hal yang sudah mapan itu, seolah-olah itu adalah kemajuan dalam kajian keislaman, ya nggak? Ada nggak itu yang mengatakan begitu? Itu kemunduran yang hakiki itu begitu. Ulama sudah sampai pada kesimpulan A, B, C, D. Bukti-buktinya semuanya ada. Ada yang ingin bongkar ulang lagi itu. Itu maju atau ke belakang gitu? Ya itu ke belakang itu namanya.
Ya nggak? Itu kemudian yang hakiki itu, ya nggak? Sampai sekarang itu ada orang-orang yang pertanyakan, Quran itu otentik atau enggak? Dan mereka mengira, ini adalah dogma yang sudah bersifat hegemonik, yang sudah menguasai nalar umat muslim selama berabad-abad. Untuk melahirkan progresivitas dalam kajian keislaman, kita harus bisa membongkar klaim yang sudah menghegemoni ini. Bagaimana caranya? Ini ada riwayat dari fulan. Ya riwayat. Cuma kalau Anda paham ilmu riwayat,